Saya pengen mulai dari sini teman-teman sekalian. Tentang kisah seorang tua yang berusia 10 tahun. Jadi sekilas kisah ini dimulai dari seorang anak muda ya, seusia Anda semua lah ya. Dia berdiri di sebuah sekolah, melihat sebuah pemandangan yang menurutnya unik gitu. Si anak muda ini melihat ke dalam sebuah kelas, yang di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak kecil ya. Yang rata-rata usia anak-anak di situ diperkirakan olehnya adalah sekitar usia 10 tahunan. Yang menarik adalah di antara anak-anak yang berusia 10 tahun itu ada seorang kakek tua ya, dengan rambut yang sudah memutih ya, wajah dan kulitnya mulai berkerut lah gitu, ringkih, pakaiannya lusuh gitu. Dan si kakek tua ini ada di antara anak-anak berusia 10 tahun itu. Tidak lama setelah dia mengamati si anak-anak ini yang sedang belajar ini, tiba tuh waktu istirahat. Secara otomatis si anak-anak ini saat tahu sudah tiba waktu istirahat, kemudian mereka berlarian ya, berhamburan keluar kelas, bermain, saling mengejar temannya. Ada juga sebagian di antara mereka yang membuka dan menikmati bekal yang dia bawa dari rumah. Nah, kemudian si anak muda yang sejak tadi mengamati ke dalam kelas ini melihat itu, peristiwa itu. Namun kemudian dia terfokus pada seorang kakek ini yang juga merapikan bukunya. Penasaran ini anak muda, apa yang dilakukan si kakek tua ini gitu. Masuk dia ke dalam kelas si anak muda ini. Dia dekati kakek tua itu dan mulai bertanya. Wahai kakek, mohon maaf sejak tadi aku mengamati engkau di kelas ini bersama anak-anak yang lain di sini. Apakah yang engkau lakukan di kelas ini, kek? Kata si anak muda itu. Kakek itu kemudian tersenyum dan kemudian menjawab, wahai anak muda, yang kulakukan di sini adalah persis seperti apa yang kau lihat. Persis seperti apa yang kulihat, kata anak muda itu. Iya, yang kulihat engkau bersama anak-anak di sini dan belajar, kata anak muda itu. Ya, itulah yang kulakukan. Belajar bersama anak-anak berusia 10 tahun ini, kata kakek itu. Belajar. Oh, apakah kakek memang pengajar di sini? Kakek guru ya, kata si anak muda itu. Kemudian si kakek itu menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak. Kakek lagi nganterin cucunya belajar di sini. Kakek itu menggeleng lagi kepalanya dan mengatakan, tidak. Kakek kepala sekolah di sini ya, kata anak muda itu. Kakek ini lagi-lagi menggeleng, tidak, bukan. Lalu, aku adalah siswa juga. Aku belajar bersama anak-anak di sini, kata si kakek itu. Jawaban kakek tua ini kemudian membuat si anak muda ini semakin penasaran. Tapi dia takut menyinggung perasaan si kakek itu. Mulailah dia kemudian mengulurkan tangannya, dia genggam jemari si kakek tua ini. Jari-jari yang keriput dan lemah bergetar itu. Sambil dia kemudian mengucapkan permohonan maafnya sebelum dia lanjutkan pertanyaannya. Wahai kakek, maafkan aku, kata si anak muda itu. Kenapa engkau kemudian mengatakan engkau belajar bersama mereka di tempat ini, kata anak muda itu. Iya, karena aku sama seperti mereka, kata si kakek itu. Kakek, mohon maaf sekali kalau aku lihat anak-anak di sini rata-rata usianya 10 tahun. Kenapa kakek mengatakan sama
Berapakah usia kakek sekarang? Kata si anak muda itu sama si kakek ini. Sama persis seperti apa yang kau lihat, kata si kakek itu. Kali ini mata si kakek sudah mulai berkaca-kaca. Usiaku hari ini adalah 10 tahun, anak muda. Kata si kakek itu sambil kemudian ikut juga memegang tangan si anak muda itu dengan lemahnya. Usiaku 10 tahun, kata si kakek. Makin bingung ini anak muda. Kenapa si kakek mengatakan usianya 10 tahun? Kembali dia bertanya, kakek, maafkan aku. Kalau kulihat raut wajahmu, kata si anak muda itu, rasanya usiamu bukanlah 10 tahun. Kalau kulihat caramu duduk, bagaimana kemudian aku menyentuh jemarimu ini, rasanya usiamu bukan 10 tahun, kata anak muda itu. Mohon maaf, Kak. Kenapa engkau mengatakan usiamu 10 tahun? Sekarang air mata yang tadi hanya sekedar berkaca-kaca di mata si kakek itu, kemudian tumpah mengalir di pipinya. Kemudian dia mengatakan kepada anak muda itu, wahai anak muda, kalaulah engkau bertanya tentang usia biologisku, kalau engkau bertanya usia biologisku, memang usiaku bukanlah 10 tahun. Usiaku hari ini adalah 60 tahun. Tapi tahukah engkau, kata si kakek itu, kenapa aku mengatakan usiaku 10 tahun? Karena anak muda, sejak aku dulu lahir ke dunia ini, sampai 20 tahun pertama hidupku, saat semua orang di usiaku waktu itu betul-betul menyiapkan diri mereka. Mereka bersungguh-sungguh belajar. Mereka betul-betul menyiapkan dan menuntaskan pendidikan mereka dengan baik. Yang kulakukan adalah menyia-nyiakan usiaku. Kuhabiskan waktuku untuk bermain-main. Kuhabiskan waktuku hanya untuk bersenang-senang bersama teman-temanku di waktu itu. Tidak cukup hanya itu anak muda, 20 tahun berikutnya sampai usiaku 40 tahun. Di saat semua orang seusiaku betul-betul menyiapkan karir mereka, menata masa depan mereka. Bagaimana mereka bisa hidup bahagia bersama orang-orang yang mereka cintai di masa depan mereka. Hari-hariku habis dalam kelamnya duniaku. Waktuku terbuang dengan melakukan aktivitas yang memang hanya untuk membunuh waktuku saja. Dan hari ini anak muda usiaku 60 tahun. Engkau melihat aku ada di sini. Dan aku juga sudah menyaksikan teman-temanku yang dulu menyiapkan masa depan mereka dengan baik. Mereka telah hidup bahagia dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka telah mencapai apa yang dari dulu mereka tata, mereka bangun, mereka siapkan. Sementara aku, orang-orang yang kucintai dan mencintai aku hari ini satu persatu telah pergi. Dan karena tidak ada yang kusiapkan di masa laluku, akhirnya sekarang aku menjadi seperti hari ini. Namun aku sadar anak muda, bahwa nafasku masih berhembus, jantungku masih berdetak, dan aku memutuskan hari ini kembali menjadi seorang anak 10 tahun. Dan memutuskan untuk belajar kembali. Menyiapkan sesuatu untuk hariku nanti. Sahabat-sahabat sekalian, saya nggak tahu apa yang ada dalam benak kita ketika mendengar kisah ini. Saya nggak tahu apa yang terbayang dalam pikiran kita ketika kita mendengar kisah ini. Dan saya tidak ingin menyimpulkan apapun dari apa yang barusan Anda dengar. Namun, biarkanlah cerita itu menjadi sebuah hikmah yang mungkin menjadi pengingat bagi kita tentang apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu kita. Seperti apa kita hidup hari ini dan seperti apa kita menyiapkan hari yang akan datang. Sahabat sekalian, hidup ini hanya sekali.
Dan PR kita bagaimana hidup yang sekali-kalinya ini memiliki arti dan makna. Tidak hanya kemudian berlalu begitu saja dengan semua rutinitas yang kita kerjakan, tapi kita tidak punya makna dari apa yang kita sedang lewati ini. Maka mengawalinya itu dari sini, teman-teman sekalian. Mengenal diri kita. Jadi ahli hikmah itu maksudnya orang-orang yang bisa menemukan setiap makna, menemukan setiap sisi baik, ide-ide baik dan berperilaku baik dari semua pengalaman yang dia lewati dalam hidupnya. Mereka kemudian berdoa, Tuhan, ya, kenalkan aku pada diriku, katanya, karena Tuhan itu merahmati seseorang yang mengetahui kemampuannya. Maka doanya meminta agar Tuhan memberikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal siapa dirinya. Sahabat-sahabat sekalian, penting kita untuk mengenal kelebihan kita, kemampuan kita, potensi kita, karena dari sanalah rasa optimisme itu datang, rasa keyakinan bahwa kita bisa menjalani hidup ini dengan baik saat kita tahu siapa diri kita. Orang-orang yang menghabiskan waktu mengisi hari-harinya tanpa makna, tanpa rencana, tanpa persiapan, itu ciri-ciri dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia tidak tahu dia datang dari mana, dia tidak tahu hari ini dia mau ngapain, dan dia tidak tahu juga mau kemana dia di hari yang akan datang. Sehingga hari-harinya hanya dijalanin begitu saja tanpa menyiapkan apapun. Yang sering kali terjadi pada orang-orang yang tidak mempersiapkan apapun hari ini untuk masa depannya, dia akan tumbuh jadi orang-orang yang tidak percaya diri, tidak yakin pada dirinya. Akhirnya mudah terserang stres, bahkan depresi. Bahkan kemudian tidak sedikit yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena menurutnya masa depannya nggak jelas. Dia nggak tahu mau ngapain lagi dalam hidupnya. Gampang menyerah ketika dihantam kenyataan yang mungkin keras dan berat di dalam hidup. Tapi berbeda dengan orang yang tahu siapa dirinya, orang yang mengenal siapa dirinya, dia tahu apa kelebihannya diberikan Tuhan, dia tahu mau kemana dia melangkah, dia tahu apa yang harus dia bela dalam hidup ini, maka dia punya alasan untuk hidup. Sekeras apapun kehidupan menghantam dia bolak-balik, mungkin dia terkapar, bahkan mungkin terseok-seok menjalani hidupnya, tapi dia sadar ada yang dia perjuangkan, ada yang dia bela. Maka dia selalu punya alasan untuk terus melanjutkan kehidupannya, karena dia tahu tujuannya. Dia tahu bagaimana mengisi hari ini, dia tahu seperti apa menyiapkan hari ini tentang bekalan yang dia butuhkan untuk masa depannya. Maka pelajaran pertama kita hari ini, teman-teman sekalian, adalah kenali siapa dirimu. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, seperti apa orang menilai engkau, dan kemudian apa rencanamu untuk mengisi hari depanmu. Sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita pastikan menjadi sebuah prinsip di dalam hidup kita adalah menjadi siapapun kita, pastikan kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kebaikan. Hadirnya kita itu bisa menambah kebaikan bagi diri dan orang lain. Kebaikan itu cahaya bagi hati, ya. Dia yang menerangi hati kita. Kalau justru kita jauh dari kebaikan, justru kita masuk dalam suramnya kehidupan. Maka satu prinsip ini nggak boleh hilang dari diri kita. Kemanapun kita, menjadi siapapun kita, usahakanlah untuk terus berbuat baik. Ya, karena kebaikan itulah yang nanti juga menjadi sinar bagi wajah kita, kekuatan bagi fisik kita, dan keluasan bagi rezeki kita. Niatkan untuk kemanapun berbuat baik, karena
perbuatan buruk, bahkan ketika dia masih menjadi niat pun, itu telah berhasil mengelamkan wajah kita, melemahkan fisik kita, dan membuat kita semakin tidak berdaya. Maka niatkan menjalani hidup ini kemanapun kita pergi, lakukan dan persembahkan yang terbaik dan berbuat baiklah, dan kemanapun kebaikanlah yang akan kita bela. Baik, teman-teman sekalian, kita ingin lanjutkan ulasan kita dengan membuka sebentar mata kita, telinga kita, hati kita, dan memfokuskan sejenak perhatian kita untuk melihat negeri yang kita cintai ini, Indonesia kita, agar semakin tumbuh mudah-mudahan sifat kebangsaan dan cinta kita akan perubahan menuju kehidupan bangsa kita, bahkan kehidupan diri kita yang lebih baik. Ada sebuah kenyataan yang hari ini juga dikampanyekan oleh pemerintah kita tentang Indonesia Emas 2045. Jadi nanti tahun 2045 itu genap nih Indonesia kita berusia 100 tahun. Dan menariknya, dari 100% penduduk Indonesia di tahun itu, ya, diperkirakan tuh akan tembus di angka 310 juta jiwa, ya, bahkan mungkin lebih. Jumlah penduduk Indonesia 70%-nya, bahkan secara angka itu diprediksi itu sekitar 270 juta penduduk Indonesia ini itu nanti dari kalangan orang-orang berusia produktif. Usia produktif itu artinya mulai dari usia 15 tahun sampai kurang lebih 64 tahun. Kebayang seperti apa kemudian dahsyatnya Indonesia kita di tahun 2045 itu. Idenya adalah Indonesia emas gitu. Yang kemudian profil orang-orang yang diharapkan, yang mengisi kepemimpinan di saat itu adalah orang-orang yang kemudian memiliki keilmuan yang memadai, mereka kemudian memiliki karakter yang kuat, akrab dengan teknologi dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kondisi yang sebetulnya membuat bangsa kita menjadi lebih optimis. Kalau kita lihat dari kampanye pemerintah, kita itu diprediksi secara ekonomi bisa menjadi kekuatan ketujuh di dunia secara ekonomi. Bahkan ada beberapa diskusi-diskusi juga yang sangat optimis yang menjadikan Indonesia ini diprediksi menjadi kekuatan 5 besar dunia. Tapi teman-teman sekalian, di balik optimisme itu, kita perlu melihat ada sisi lainnya juga. Kita masih punya banyak PR yang perlu diselesaikan sebelum tahun 2045 itu. Yang kalau kita nggak bisa lewatin, kita nggak bisa selesaikan, maka justru orang-orang berusia produktif di tahun 2045 itu karena mereka bermasalah justru nauzubillah min zalik ya gitu. Yang kita khawatirkan bahkan Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang bukan produktif, tapi justru yang punya masalah secara sosial, ya, bahkan menjadi perilaku kriminalnya yang justru menonjol gitu. Sekilas saja nih teman-teman sekalian, mungkin slide ini sudah pernah saya tunjukkan juga ya, atau mungkin teman-teman pernah lihat juga. Ini sekedar mengingatkan kita kembali tentang seperti apa Indonesia kita. Jadi kita ini terkenal ini teman-teman sekalian menjadi negara yang punya julukan tuh negara yang ter. Ya, jadi Indonesia ini negara yang ter, negeri yang ter. Terapa? Pertama nih, jumlah tambang kita ini dikenalnya itu menjadi jumlah tambang yang terbesar ya. Kita punya tambang timah yang sangat terkenal gitu ya. Punya satu tambang timah terbesar. Kita punya 3 titik ya tambang batu bara yang juga luar biasa. Ada nikel, ya, ada emas dan seterusnya. Bukan cuman itu, kita juga adalah penghasil bahan tambang terbesar. Ya. Jadi 80% minyak Asia itu di Asia Tenggara itu ternyata ada di Indonesia kita.
Ya. Ini kemudian kalau kita lihat 35% gas alam cair dunia juga ada di Indonesia. Tapi sayangnya sampai hari ini pemanfaatan gas alam cair ini bukan untuk negeri kita, tapi lebih banyak dimanfaatkan di luar karena alasannya kita nggak punya keilmuan untuk mengolahnya. Jadi bahan mentah ini dijual dengan murah keluar dan kemudian dimanfaatkan dengan luar biasa. Ini PR-PR yang masih banyak nih teman-teman. Keanekaragaman hayati kita termasuk juga terkaya. Ya, ini kalau kita lihat ya, paling tidak mamalianya di Indonesia ini itu ada 515 jenis. Itu baru mamalia, teman-teman sekalian, belum papalia. Belum kakak lia, ya, mbak-mbak lia, mas-mas lia gitu. Bukan gitu ya. Jenis burungnya ada 397. Kurang lebih itu begitu tuh. Ikan air tawarnya 1400-an, ikan karangnya ada 97. Ya, jenis palemnya aja itu 477 gitu. Luar biasa. Ya, makanya sampai kemudian ada lagunya kan gitu. Jadi Indonesia ini seperti surga katanya, yang kemudian kalau ditanam apa aja bisa tumbuh di sini dan seterusnya. Ini jumlah pulau kita. Ya. Jadi paling tidak pulau di Indonesia ini ada 17.504. Di antara 17.000 pulau itu yang udah berhasil dikasih nama itu baru 7.870. Ya. Yang tidak bernama itu 9.634. Artinya apa? Masih banyak pulau yang belum ada namanya. Saking banyaknya pulau kita. Dan yang berpenghuni itu teman-teman sekalian masih 6.000. Jadi kalau kos-kosan kalian terasa sempit, pindahlah ke salah satu pulau ini dan kasih nama pakai nama kalian sendiri, ya kan? Maksudnya apa? Ini luas banget. Indonesia kita luas banget, masih banyak tempat-tempat yang belum dihuni gitu. Saking luasnya negeri kita. Artinya ini sebetulnya menjadi bahan optimisme buat kita semua, teman-teman sekalian. Ini tadi secara penduduk udah kita ulas ya. Prediksinya 2045 itu nanti tembus nih kita di atas 300 juta jiwa nih penduduk kita. Ya. Dan tadi kita bilang orang-orangnya produktif. Dan rata-rata sebetulnya kalau bisa dikelola, negara-negara yang memang mengalami bonus demografi itu, kayak dulu kita tahu ada Jepang sudah melewati itu, Korea ini sebetulnya sudah berada di ujungnya ya gitu. Kita lihat seperti apa dahsyatnya ya. Kalau orang-orang produktif itu banyak di sebuah negara, itu bisa mewarnai dunia gitu. Kita lihat dulu Jepang luar biasanya bagaimana mempengaruhi budaya ya, bahkan sekarang jejak-jejaknya juga masih terasa sebetulnya di kita. Korea ya nggak usah dibahas lah, kita semua ngerasa lah, mulai dari drama segala macam, K-pop nyampe semua gitu, teknologinya semuanya nyampe di kita. Itu dahsyatnya gitu. Dan seperti apa nih Indonesia kita. Nah, selain yang tadi itu, teman-teman sekalian, Indonesia kita ini juga berada, ngomong-ngomong ya, di peringkat 134 negara terkorup ya. Jadi memang Indonesia kita ini mungkin pengen jadi terbaik di semuanya, termasuk korupsi juga kali ya. Jadi dari total 163 negara, kita negara yang paling bebas korupsi urutan 134. Luar biasa kan? Nggak cuman itu, kita juga punya pabrik ekstasi terbesar ya. Pabrik ekstasi terbesar ketiga itu ada di negara kita. Bukan di kota tapi di desa. Ini ada Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan di Serang di Banten. Punya produksi ekstasi itu 100 kilo per pekan. Kebayang nggak itu? Harga jualnya sekitar 1 triliun rupiah per pekan. Dahsyat nggak? Dan ini ada di negara kita. Pornografi, coba lihat. Nomor 1 di dunia ini Rusia. Ya, jadi Indonesia kita ini runner up nih. Urusan pornografi ya. Termasuk prostitusi di bawah umur.
itu Thailand, dan nomor 2-nya Indonesia. Ini kenyataan-kenyataan hari ini teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat pelajar-pelajarnya, ini sekilas saja lah gambar-gambarnya. Ini kan anak-anak yang soleh ini ya. Anak-anak baik ya, berangkat sekolah, dianterin polisi gitu. Nah, mereka juga luar biasa dalam menghidupkan kasih sayang dan menebar cinta gitu ya, sampai kemudian ke setiap sudut dan pojok mereka manfaatkan gitu ya. Luar biasa. Ini nggak bisa kita pungkiri kenyataan ini, bagaimana kemudian anak-anak sekarang nganggep pergaulan bebas itu adalah sesuatu yang normal dan biasa. Ini kenyataan hari ini yang kemudian nggak bisa kita lepaskan gitu. Begitulah anak-anak hari ini, generasi muda kita mengisi hari-harinya, dan kira-kira seperti apa nanti bangsa kita ke depannya. Maka tadi saya bilang, cita-cita Indonesia Emas 2045 itu bisa menjadi dua sisi mata pisau, yang awalnya bisa menjadi optimisme kita, tapi justru kalau kita nggak bisa mengisi dengan baik, justru kita bisa rusak dan hancur dengan jumlah orang-orang yang berusia produktif yang nggak bisa mengisi hari-harinya gitu. Baik, ini sedikit aja lah ya, pengingat bagi kita bahwa sebetulnya hidup itu adalah pilihan kita. Pilihan apakah kita mau mengisi hari-hari kita hari ini, menyiapkan masa depan kita, ya. Pilihan bagi kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang mau belajar, atau justru menjadi orang yang hanya bersantai-santai saja. Pilihan apakah kita akan menjadi salah satu di antara pemimpin-pemimpin perubahan di bangsa ini, atau justru kita akan menjadi orang-orang yang hanya dimanfaatkan, bahkan menjadi komoditi dari orang lain. Ya. Maka terserah kita itu gitu ya. Nah, kalau kita memutuskan untuk ikut di forum ini, ya, asumsi saya kita adalah orang-orang yang ingin mengisi dan menjadikan hari kita ini lebih baik. Karena kita pengen menyiapkan masa depan kita menjadi lebih baik pula. Maka ada sebuah pendekatan yang bisa kita gunakan yang kita sebut dengan inovator kompas. Paling tidak inilah yang kemudian bisa kita jadikan seperti panduan gitulah ya. Kalau kita lihat di tengah itu ada center of people, ya itulah diri kita hari ini. Ya. Kalau kita ambil temanya tadi, hari ini menentukan seperti apa kita di masa yang akan datang, ya. Bayangkan aja kita lagi berdiri tuh di center of people itu. Hari ini kita berada di situ. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian agar kita bisa jadi orang-orang yang kemudian bisa mendapatkan kondisi terbaik yang kita harapkan di masa depan kita? Kita bisa lihat tuh ada 4 kuadran, ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita pengen mengisi dan menyiapkan hari ini agar masa depan kita itu juga bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang dimanfaatkan, tapi justru menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memainkan peran terbaik kita di masa kita nanti. Karena nanti 2045 itu adalah usianya teman-teman sebetulnya gitu, ya.